Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Anggi Sati Hidayah, yang kedua Ardian Fariza, yang ketiga Jaka Pak Adipan, yang keempat Katerina Putri Iwanova, dan yang terakhir ada Sylvia Ufadila. Kami akan mempresentasikan materi tentang tuntutan kurikulum 2013 revisi. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Jaka. Kepada Jaka dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Anggi. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu landasan penyusunan kurikulum 2013. Satu yaitu landasan filosofis, di mana landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum. Sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat, dan lingkungan alam di sekitarnya. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Nah, berdasarkan hal tersebut, kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Yang kedua itu peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Yang ketiga itu pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Yang keempat yaitu pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, landasan yuridis kurikulum 2013. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka merencanakan kehidupan bangsa. Sehingga pendidikan berakar pada budaya bangsa. Proses pendidikan adalah suatu proses pengembangan potensi peserta didik, sehingga mereka mampu menjadi pewaris dan pengembang budaya bangsa. Dengan demikian, adapun landasan filosofis kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua itu PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga itu PP Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang kelima, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi. Yang keenam, Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses. 7, Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian. 8, Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Kompetensi SD. 9, Permendikbud Nomor 71 Tahun 2014 tentang buku tes pelajaran layak. Selanjutnya, B yaitu tujuan penyusunan kurikulum 2013, di mana mempersiapkan insan Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Jaka. Untuk prinsip pengembangan kurikulum 2013 akan dijelaskan oleh Sylvia. Kepada Sylvia dipersilahkan. Kater, Nggi. Astaga. Isu terakhir kali, Nggi. Jaka, Anggi, Kater, Adi, Ya, baru ulang.
Enggak, nanti aku crop. Baik, terima kasih kepada Jaka untuk prinsip pengembangan kurikulum 2013 akan dijelaskan oleh Kater. Pada Kater dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum 2013. Pelaksanaan pembelajaran pada pelaksanaan kurikulum 2013 ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kurikulum 2006. Berdasarkan hasil itu, diperoleh 14 prinsip utama pembelajaran yang perlu diterapkan oleh guru. Yang pertama, dari siswa diberitahu untuk siswa mencari tahu. Pembelajaran mendorong siswa menjadi pembelajar aktif. Pada awal pembelajaran, guru tidak berusaha untuk memberitahu siswa karena itu materi pembelajaran tidak disajikan dengan bentuk final. Pada awal pembelajaran, guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena atau fakta, lalu mereka merumuskan ketidaktahuannya itu dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Pembelajaran berbasis sistem lingkungan. Dalam kegiatan pembelajaran membuka peluang kepada siswa sumber belajar seperti informasi dari buku siswa, internet, koran, majalah, referensi dari perpustakaan yang telah disiapkan. Yang ketiga, ada dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Pergeseran ini membuat guru tidak hanya menggunakan sumber belajar tertulis sebagai satu-satunya sumber belajar siswa dan hasil belajar siswa hanya dalam bentuk teks. Hasil belajarnya itu dapat diperluas dalam bentuk teks, desain program, mind mapping, gambar, diagram, tabel, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mempraktikkan sesuatu yang dapat dilihat dari lisannya, tulisan, geraknya, atau karyanya. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu. Semua materi pelajaran perlu diletakkan dalam sistem yang terpadu untuk menghasilkan kompetensi lulusan. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Di sini siswa belajar menerima kebenaran tidak tunggul. Siswa melihat awan yang sama di sebuah kabupaten, mereka akan melihatnya dari tempat yang berpijak. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Pada pembelajaran berlangsung yang ceramah, segala sesuatu diungkapkan dalam bentuk lisan guru, fakta disajikan dalam bentuk informasi verbal, dan siswa hanya harus melihat faktanya, gambarnya, videonya, diagramnya, teksnya, yang membuat siswa melihat, meraba, merasa dengan panca inderanya. Yang kedelapan, ada peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal, hard skill, dan keterampilan mental. Hasil belajar pada rapot tidak hanya melaporkan angka dalam bentuk pengetahuannya, tetapi juga disajikan informasi tentang perkembangan sikapnya dan keterampilannya. Keterampilan itu bisa berupa pembacaan, menulis, berbicara, mendengar, yang mencerminkan keterampilan berpikirnya. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang ke-10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Di sini guru perlu menempatkan diri sebagai fasilitator yang dapat menjadi teladan bagi siswa, memberi contoh bagaimana hidup selalu belajar, hidup patuh menjalankan agama, dan berperilaku baik lainnya. Yang ke-11, ada pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12, ada pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
Prinsip ini menandakan bahwa ruang belajar siswa tidak hanya dibatasi dengan dinding ruang kelas. Sekolah dan lingkungan sekitar adalah kelas besar untuk siswa belajar. Yang ke-13 ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Di sini sekolah perlu meningkatkan daya guru dan siswa untuk memanfaatkan TIK tadi. Jika guru-guru memiliki kapasitas yang mumpuni, siswa dapat belajar dari siapapun. Yang paling penting mereka harus menguasai TIK ini, sebab mendapatkan pelajaran dengan dukungan TIK atau tidak, siswa tetap akan menghadapi tantangan dalam hidupnya menjadi pengguna TIK. Yang ke-14, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. Cita-cita, latar belakang, keluarga, dan cara mendapatkan pendidikan di rumah, cara pandang, cara belajar, cara berpikir, keyakinan siswa berbeda-beda. Oleh karena itu, pembelajaran harus melihat perbedaan itu sebagai kekayaan yang potensial dan indah jika dikembangkan menjadi kesatuan yang memiliki unsur keragaman. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Kator. Materi selanjutnya tentang sejarah kurikulum 2013 akan dijelaskan oleh Ardian. Kepada Ardian dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah kurikulum 2013. Sejak tahun 1947, kurikulum di Indonesia telah berubah sebanyak 11 kali. Rencana pelajaran pada tahun 1947. Yang kedua, rencana pendidikan sekolah dasar pada tahun 1964. Yang ketiga, kurikulum setelah dasar pada tahun 1968. Selanjutnya, kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. Selanjutnya, kurikulum sekolah dasar pada tahun 1975. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 1984. Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1994. Selanjutnya revisi kurikulum pada tahun 1994. Selanjutnya itu rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau yang disingkat dengan KBK, yaitu pada tahun 2004. Yang ke-10 kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu disingkat dengan KTSP pada tahun 2006. Dan yang ke-11 yaitu kurikulum 2013 atau Kemendikbud 2013. Kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 merupakan perkembangan dari kurikulum berbasis kompetensi atau yang disingkat dengan KBK dan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KTSP. Perubahan yang terjadi dalam kurikulum 2013 yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Selanjutnya mulai tahun 2013, K13 diterapkan secara bertahap hingga terjadi revisi karena beberapa permasalahan akibat berkembangnya masyarakat. Selanjutnya itu standar kurikulum 2013. Perubahan yang terjadi dalam kurikulum 2013 yaitu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Yang pertama 1.1 yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan atau disingkat dengan SKL merupakan acuan utama dalam pengembangan kompetensi inti atau KI. Selanjutnya kompetensi ini dijabarkan ke dalam kompetensi dasar atau disingkat dengan KD. Selanjutnya yaitu standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Kurikulum 2013, tugas seorang guru adalah membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP
dan melaksanakan proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 tidak berpusat pada guru, melainkan pada peserta didik dengan harapan dapat menjadikan peserta didik aktif, mandiri, dan disiplin dalam mencari pengetahuan banyak layaknya seorang ilmuwan. Tidak hanya memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana proses yang dilakukan peserta didik dalam mendapatkan pengetahuan ini. Selanjutnya, untuk memperkuat pendekatan saintifik, terdapat beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan antara lain. Yang pertama, model pembelajaran discovery. Fasenya itu stimulus. Peran guru yaitu guru mulai dengan mengajukan pertanyaan, anjuran, membaca buku, dan belajar lainnya yang mengarahkan pada persiapan pembacaan masalah. Yang kedua yaitu problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Peran guru yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Selanjutnya pada fase data collection atau pengumpulan data. Peran guru yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara, melakukan uji coba sendiri untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Selanjutnya yaitu data processing. Guru membantu siswa mengelola data dan informasi yang telah diperoleh siswa melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Selanjutnya, verifikasi atau pembuktian. Peran guru yaitu mengarahkan siswa untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dan membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Selanjutnya, generalization atau bisa dengan kata lain menarik kesimpulan, yaitu guru membimbing siswa menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperbaiki hasil verifikasi. Selanjutnya, model pembelajaran yaitu ada fase menyajikan pertanyaan, kedua membuat hipotesis, 3 merancang percobaan, 4 melakukan percobaan untuk memperoleh informasi, 5 mengumpulkan dan menganalisis data, yang keenam membuat kesimpulan. Selanjutnya yang C, model pembelajaran problem based learning atau disingkat dengan PBL, yaitu ada tahapan orientasi siswa pada masalah, mengorganisir siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya itu model pembelajaran project based learning atau disingkat dengan PJBL. Yaitu terdiri dari fase pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar atau start with essential question. Yang kedua menyusun perencanaan proyek atau desain project. Selanjutnya menyusun jadwal atau create schedule. Selanjutnya memantau siswa dan kemajuan proyek atau monitoring the student and progress of project. Selanjutnya penilaian hasil atau bisa dikatakan assess the outcome. Selanjutnya yaitu evaluasi pengalaman. Selanjutnya model pembelajaran kooperatif. Ada 6 fase yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, menyajikan atau menyampaikan informasi. Selanjutnya menganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar. Selanjutnya membimbing kelompok bekerja dan belajar. Selanjutnya evaluasi. Yang terakhir memberikan penghargaan. Selanjutnya yaitu standar isi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tentang standar nasional pendidikan bagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atau peraturan pemerintah nomor 19.
tentang standar nasional pendidikan ditetapkan bahwa standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan dan karakteristik suatu pendidikan dan program pendidikan selanjutnya. Tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi, kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selanjutnya itu standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian peserta didik proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran pembelajaran. Selanjutnya, penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan intensitas proses belajar peserta didik, termasuk penugasan. Selanjutnya, ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan. Yang kelima, ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan 1 KD. Yang Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Adi. Untuk materi selanjutnya tentang Merdeka Belajar akan dijelaskan oleh Sylvia. Kepada Sylvia dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang Merdeka Belajar. Di mana, apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar bermakna memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira tanpa stres dan tekanan. Dengan memperhatikan bakat yang mereka punyai, tanpa memaksakan mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Dengan demikian, masing-masing mereka tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kemampuannya. Di mana dalam artian guru tidak lagi berperan untuk menjalankan kurikulum saja, namun menjadi penghubung antara kurikulum dan minat siswa. Pada program ini, siswa dan guru sama-sama bebas berinovasi untuk meningkatkan kualitas belajar mereka. Dan pada Merdeka Belajar ini tidak memberi beban kepada anak di luar kemampuannya, karena memberikan beban adalah tindakan yang tercela yang secara esensi berlawanan dengan semangat Merdeka Belajar. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh guru yang bijak. Ini tak ubahnya seperti siswa tunanetra lalu guru memintanya menceritakan keindahan pemandangan kepada teman-temannya. Bila kemerdekaan belajar terpenuhi, maka akan terciptanya pembelajaran yang merdeka. Dan sekolah yang disebut sekolah yang merdeka atau sekolah yang membebaskan menurut Helbert 2019. Perasaan nyaman ini harus diciptakan oleh seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, baik di sekolah maupun rumah maupun masyarakat.
ada 3 tahapan penting kebijakan Merdeka Belajar. Yang 3 tahapan penting ini untuk mendukung sekaligus menjadi guru penggerak kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu membangun ekosistem pendidikan berbasis teknologi. Ekosistem pendidikan berbasis teknologi tidak sekedar membuat sistem pendidikan yang tidak ketinggalan zaman, tetapi ditujukan supaya mendorong munculnya kreativitas, inovasi, dan karakter penggerak bagi pendidik. Diharapkan para guru penggerak nantinya mampu memiliki kebebasan berpikir, keberanian bertindak, serta menganalisis risiko yang tepat. Dari karakter tersebut akan tercipta guru-guru yang mampu mendukung proses belajar anak secara merdeka. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan lintas pihak. Kolaborasi dengan lintas pihak berarti sebagai guru penggerak, kita tidak perlu takut atau ragu untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dengan mengoptimalkan kompetensi masing-masing. Kolaborasi ini dapat dilakukan dengan saling mendukung mengenai gagasan atau sumber daya untuk menghasilkan inovasi dan kualitas yang terbaik. Yang ketiga yaitu penggunaan data dan inovasi teknologi sebagai acuan kebijakan dan pola pembelajaran. Pusdatin Kemendikbud telah menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur terbaik untuk mendukung kebijakan pemerintah. Selain itu, kerja strategis Pusdatin juga telah diupayakan dengan perencanaan matang dan aplikasi tepat sasaran. Selanjutnya adalah tugas para pendidik untuk menggunakan data-data dan inovasi yang tersedia sebagai acuan kebijakan dan pola pembelajaran anak. Selain itu, guru juga perlu menyelipkan nilai-nilai penting bagaimana bersiap dan belajar di era data sehingga peserta didik menyadari bahwa dirinya tidak hanya perlu mengembangkan kompetensi yang ia miliki, namun juga karakter yang berbudi luhur di masa depan. Selanjutnya yaitu websis dalam Merdeka Belajar. Melihat pentingnya ketiga tahap tersebut, websis dapat membantu Anda untuk mempersiapkan diri Anda sebagai guru penggerak. Websis for Edu berfokus dalam pemberdayaan dan perbaikan kualitas SDM dengan memberi layanan yang selalu disertai analisis kebutuhan terencana dan komprehensif kepada pimpinan sekolah, staf pengajar, operator sekolah, hingga siswa dan orang tua untuk meningkatkan manajemen program pelaksanaan KBM dan tata kelola administrasi. Dengan layanan-layanan tersebut, kita sebagai guru dapat mengembangkan inovasi secara kreatif dalam mendukung program Merdeka Belajar. Adapun selain mengembangkan diri secara teknis, kita juga perlu untuk belajar mandiri supaya mampu merasakan sendiri bagaimana proses belajar tersebut sebelum mengajarkan kepada peserta didik. Dalam hal ini, Websis for Edu juga menawarkan layanan bagi pendidik untuk mengalami belajar secara mandiri dengan aplikasi KMK. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Sylvia. Sekian dulu presentasi pada hari ini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.